Presiden Jokowi meminta agar para pejabat dan aparatur sipil negara tidak memamerkan harta dan gaya hidup mewah. Menurut Presiden, akibat perilaku tersebut rakyat menjadi kecewa pada aparat pemerintah. Presiden Jokowi menyoroti langsung kasus pamer harta pejabat Ditjen Pajak dan Bea Cukai di Kementerian Keuangan. Jokowi meminta tak ada lagi abdi negara yang pamer gaya hidup mewah dan harta melimpah yang membuat rakyat kecewa. Presiden juga meminta para menteri dan kepala lembaga untuk mendisiplinkan pegawainya yang suka pamer harta di media sosial. Saya baca baik di lapangan maupun di kementerian, di media sosial, karena peristiwa di pajak dan di Bea Cukai saya tahu betul mengikuti kekecewaan masyarakat terhadap aparat kita, aparat pemerintah. Dan hati-hati, tidak hanya urusan pajak dan bea cukai, ada kepolisian dan juga aparat hukum lainnya, terhadap birokrasi yang lainnya. Dan kalau seperti itu ya, kalau menurut saya pantas rakyat kecewa. Karena pelayanannya dianggap tidak baik, kemudian aparatnya perilakunya jumawa dan pamer kuasa, kemudian pamer kekayaan, hedonis. Oleh sebab itu saya minta kepada seluruh menteri dan kepala lembaga untuk mendisiplinkan para di bawahnya. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan akan memperbaiki jajarannya sesuai dengan arahan Presiden. Kita perbaiki sesuai arah Bapak Presiden. Kenapa enggak semua? Bu, banyak masyarakat yang jadi nggak mau bayar pajak, Bu, gara-gara itu gimana, Bu? Bu, Bu, tanggapannya, Bu. Pejabat pajak dan bea cukai banyak mendapat sorotan setelah kasus Rafael Alun Trisambodo dan Kepala Bea Cukai Jogja Eko Darmanto ramai di media sosial. Tak hanya dicopot dari jabatan, kini penegak hukum tengah menelisik kewajaran harta pejabat Kementerian Keuangan itu. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk kesekian kalinya Presiden Joko Widodo mengingatkan agar aparat pemerintah tidak bergaya hidup mewah atau pamer harta. Jokowi minta perilaku ini didisiplinkan. Bagaimana membenahi perilaku tersebut dan seberapa besar dampaknya? Kita akan bahas bersama peneliti Pusat Studi Anti Korupsi atau PUKAT UGM, Zainur Rohman. Selamat malam, Mas Zainur Rohman. Selamat malam, Mbak Friska. Ini kan seperti deja vu. Sudah sering Presiden Jokowi mengingatkan agar jangan pamer harta kepada abdi negara. Kok terulang terus? Apa yang jadi problem menurut Anda? Ya, karena memang tidak pernah ada penegakan disiplin yang tegas di internal masing-masing instansi pemerintah. Untuk kasus RAT, itu kan karena ketidaksengajaan atas peristiwa penganiayaan oleh anaknya, diduga dilakukan oleh anaknya, kemudian publik mengorek harta kekayaan dari RAT. Kalau tidak ada peristiwa penganiayaan itu, menurut saya juga mungkin tidak akan ada rame-rame seperti sekarang ini. Jadi secara sistem memang ada masalah mendasar menurut saya. Kalau kita ingat misalnya PPATK menyampaikan LHA kepada KPK, juga memberi tembusan kepada Kementerian Keuangan sejak 2012. Tetapi ternyata selama tahun 2012 sampai 2023 juga tidak ada langkah apapun. Selain itu juga KPK pernah memberikan notifikasi kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan bahwa RAT ini memiliki catatan khusus terkait dengan harta kekayaan yang dilaporkan di dalam LHKPN-nya. Tetapi juga tidak ada tindakan berarti. Nah, saya melihat
tidak ada ketegasan untuk menegakkan disiplin. Kita belum berbicara tentang penegakan hukum. Dari sisi disiplin, sebenarnya ada peraturan Menteri Keuangan tentang kode etik dan perilaku bagi ASN di Kementerian Keuangan. Salah satu poin larangannya adalah ya pegawai Kementerian Keuangan dilarang untuk menunjukkan gaya hidup yang hedonis, karena itu dianggap menunjukkan menciderai rasa solidaritas kepada masyarakat maupun sesama pegawai. Ya kita tahu ya, masih ada 26 juta rakyat miskin di Indonesia. Juga masih banyak pegawai negeri yang belum sejahtera, berbeda jauh dengan instan di Kementerian Keuangan. Jadi rasa iri itu bisa timbul jika para pejabat negara itu menunjukkan gaya hidup yang hedonis. Tetapi dari sisi etik pun itu tidak pernah ditegakkan larangan untuk gaya hidup hedonis itu. Belum kita berbicara bahwa gaya hidup hedonis itu juga diduga bisa berasal dari sumber penghasilan yang tidak sah terkait dengan tindak pidana. Jadi masih banyak runutannya begitu ya, Mas Zainur Rohman. Nah, kita apresiasi langkah Menteri Keuangan setelah ada kasus ini langsung bergerak cepat mencopot Rafael Aluntri Sambodo dan juga meminta untuk memeriksa harta kekayaannya. Langkah ini tentu diapresiasi oleh banyak pihak. Publik juga mengapresiasi ketegasan Menkyu. Nah, bicara ke depannya bagaimana tadi agar kata Mas Zainur Rohman ada efek jeraknya. Nggak sekarang misalnya ngumpet-ngumpet nggak boleh nih pamer harta atau jangan-jangan ntar diselidikin. Tapi nanti muncul lagi. Nah, efek jeraknya ini apa ya yang bisa agar efektif begitu? Ya, sebenarnya yang dilarang itu dua ya. Yang pertama bergaya hidup hedonis. Banyak masyarakat yang menganggap bahwa gaya hidup itu urusan masing-masing. Tidak. Gaya hidup penyelenggara negara itu tidak boleh hedonis karena melanggar kode etik. Dan itu bisa menjadi faktor pendorong korupsi. Kita sampaikan berulang kali bahwa salah satu pendorong korupsi adalah gaya hidup yang hedonis. Yang kedua adalah melakukan korupsi untuk membiayai gaya hidup yang hedonis itu. Dua-duanya dilarang. Nah, di dalam pidato Presiden sebenarnya ada pesan yang lain ya, yaitu tidak hanya Kementerian Keuangan di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai, kementerian lembaga yang lain juga harus mendisiplinkan pegawainya, termasuk aparat penegak hukum. Nah, Presiden juga menyampaikan agar kepolisian dan kejaksaan membenahi internalnya. Setelah internalnya bisa dibenahi, baru kemudian bisa melakukan pembenahan keluar ke kementerian lembaga yang lain. Nah, menurut saya ini menunjukkan ada perintah secara tersirat untuk melakukan reformasi di institusi penegak hukum. Nah, sayangnya Presiden Jokowi tidak menggunakan bahasa yang lugas, misalnya memerintahkan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk segera membahas RUU perampasan aset dengan DPR agar gaya hidup yang mewah yang berasal dari kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya itu bisa diberantas. Atau juga misalnya Presiden Jokowi tidak memberi arahan yang jelas reformasi di institusi penegak hukum itu seperti apa. Ya, mulai dari reformasi rekrutmen, pembinaan karir, promosi, mutasi, pengawasan, kesejahteraan itu tidak dijelaskan oleh Presiden Jokowi. Nah, kalau kita bicara soal penjeraan ke depan, bagaimana untuk menjerakkan gaya hidup yang hedonis yang diduga berasal dari sumber yang tidak sah, menurut saya instrumen perampasan aset hasil kejahatan itu mutlak dibutuhkan. Kenapa? Karena dengan pendekatan pidana sangat susah. KPK atau penegak hukum yang lain harus mencari tindak pidana apa yang dilakukan oleh penyelenggara negara yang kekayaannya ini tidak dapat dijelaskan asal-usulnya. Tetapi kalau Indonesia mengesahkan RUU perampasan aset menjadi undang-undang, maka penyelenggara negara yang kekayaannya tidak wajar itu harus membuktikan secara terbalik bahwa kekayaannya itu berasal dari sumber yang sah. Kalau gagal membuktikan, maka dirampas untuk negara. Nah, penyelenggara negara yang korup itu mereka takutnya hanya satu, takut miskin, takut dirampas asetnya. Jadi mereka sebenarnya tidak takut terhadap pidana penjara, mereka takut terhadap instrumen ekonomi. Kenapa? Karena korupsi itu adalah kejahatan bermotif ekonomi, sehingga disinsentifnya, penjeraannya juga harus bermotif ekonomi, yaitu bahasa umumnya, bahasa masyarakat kenal biasanya adalah pemiskinan. Nah, sekarang kan bagaimana caranya memiskinkan para penyelenggara negara yang punya rekening gendut ini? Yaitu tadi caranya adalah segera sahkan RUU perampasan aset hasil kejahatan yang seharusnya itu diperintahkan oleh Presiden Jokowi kepada para bawahannya
dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Sekretaris Negara untuk segera membahasnya, ajukan kepada DPR agar bisa dibahas bersama dan segera bisa disahkan, Mbak Friska. Jadi dari mulai rekrutmen sampai regulasi dari hulu sampai ke hilir harus dilakukan agar menimbulkan efek jerah. Terima kasih atas waktunya peneliti Pusat Studi Anti Korupsi Pukat UGM Zainur Rohman. Terima kasih Mas Zainur Rohman. Terima kasih Mbak Friska. Berikutnya saudara, masih di Sapa Indonesia Malam. Anak-anak terseret kasus penganiayaan oleh Mario, anak ex pejabat pajak. Informasinya sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam bersama rekan saya Liviana Charlisa.